Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku nggak bahas tentang tutorial pembuatan buket, tapi kita bakalan bahas untuk tutorial cara menentukan harga jual buket. Rata-rata pemula itu masih suka bingung banget perihal menentukan harga jual buket. Ada yang takut kemahalan, ada yang takut kemurahan, banyak banget ya teman-teman ya. Nah, untuk cara menentukan harga jual buket sendiri, di sini aku punya rumus versi aku. Jadi biasanya itu setiap pembuket ataupun crafter dia tuh punya cara sendiri untuk nentuin harga jual buketnya gitu ya. Nah, kalau aku sendiri itu aku pakai rumus ini ya teman-teman. Aku biasanya pakai rumus modal keseluruhan dikali 2. Tapi jika kalian merasa kemahalan, itu harganya boleh dikurangin sedikit. Namun jika kalian ngerasa kemurahan, itu boleh dinaikkan sedikit. Ini rumus dasar yang harus kalian tahu, wajib ingat ya. Ini yang paling dasar. Nah, Kak, kalau misalnya modal keseluruhan dikali 2 berarti untungnya banyak banget dong. Iya, karena keuntungan yang aku mau itu dapatnya 100% gitu. Karena nantinya kita tuh nggak ambil untuk kayak jasa kita berapa kayak gitu. Jadi untuk modal keseluruhan dikali 2, misal modal kita 30.000, kita jual jadi 60.000. Nah, jadi 30.000-nya itu untuk modal kita kembali, 30.000 lagi untuk keuntungan kita gitu ya teman-teman. Oke, di sini lanjut ya, kita bakalan kasih tahu tutorial untuk menentukan harga buket snack ya. Untuk menentukan harga buket snack sendiri, sebenarnya untuk rumusnya itu sama ya. Rumusnya itu modal keseluruhan dikali 2 kayak yang slide pertama gitu. Tapi disclaimer dulu ya di sini ya teman-teman ya. Untuk buket snack ya, yang hanya menggunakan satu variasi snack, yaitu yang snacknya itu sekitar 500 sampai dengan 200.000 rupiah. Snacknya itu kalian masukin di modal ya, masukin di hitungan modal. Jadi snack-snack apa sih biasanya? Kalau aku sendiri tuh biasanya pakai coklatos ini ya. Biasanya aku untuk ininya biasanya aku pakai si coklatos. Jadi kalau coklatos hitam aku pakai 12 karena harganya 1000-an. Kalau Dilan dan Beng Beng karena harganya 2000-an aku isinya 6. Terus kalau misalnya dia untuk snack ya yang harganya 500-an, itu aku pakai 24 pieces karena budgetnya itu aku budgetin untuk buket snack tuh 12.000. Jadi kalau misalnya snacknya harga 1000-an ya udah aku kasihnya 12 pieces gitu. Oke, lanjut. Di sini aku ambil contoh harga buket yang aku jual. Kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan ya, teman-teman. Ini tuh salah satu contoh buket-buket yang aku jual dengan harga 35.000 ya. Jadi untuk snacknya kalau yang biru ini teman-teman itu aku kasih harga 35.000. Untuk snacknya itu satu box. Sedangkan kalau untuk coklatos yang hitam itu aku kasih 12 pieces karena untuk harga snacknya itu 1000-an. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, di sini tuh aku udah buatin untuk tabel penentuan modal dan harga buket snacknya ya teman-teman ya. Biar kita tuh gampang gitu untuk melihatnya. Untuk si snacknya itu aku pakai 12 pieces ya teman-teman ya. Kalau untuk harga snack sendiri ya yang harganya 500 sampai dengan 2000 itu aku masukin di modal ya. Untuk modal dari snacknya sendiri itu 12.000 gitu. Nah, di sini aku menggunakan lem tembak. Jadi kalau tempat aku tuh lem tembak itu karena aku beli online, untuk satu batangnya itu nggak sampai 1000 karena aku beli yang per kilo. Tapi untuk satu lem tembak biasanya itu aku hargain, aku hitung selalu di 2000 gitu ya, walaupun aku belinya itu 1000. Jadi kalau untuk buket snack sendiri itu biasanya aku gitu ya, satu buket snack ini nggak pakai di satu lem tembak. Jadi kalau untuk satu lem tembak biasanya aku tuh untuk 3 snack. Jadi di sini aku untuk lem tembak ya itu aku kasih harga 1000 gitu. Tusuk sate, solasi dan label karena ini kita nggak bisa tahu untuk hitungan pastinya ya teman-teman. Jadi aku satuin aja ya antara tusuk sate, solasi dan labelnya itu di harga 1000. Karena kan untuk snacknya sendiri itu ya nggak makan banyak tusuk sate itu ya kalau perhitungan dari aku. Kalau misalnya kalian mau tambahin untuk modal si tusuk satenya jadi 2000 boleh. Di sini ya yang keempat aku pakainya foam busa kering yang warna hijau. Jadi untuk satu foam busa kering itu harganya 8.000 kalau aku beli online ya di daerah aku. Nah, biasanya tuh aku potong jadi 16. Jadi kalau untuk foam busa keringnya itu aku hitungannya 500. Dan si pita satin biasanya aku pakai 1,5 meter atau 1,20 meter itu sekitar 500 rupiah. Karena untuk 24 meter aku belinya tuh di harga 5.000. Jadi ini aku satuin jadinya 1.000 rupiah. Untuk kertas selopen aku sebenarnya selalu beli online ya. Itu kisaran harganya 2.000 sampai 3.000. Dan jarang banget aku nemuin untuk kertas selopen yang harganya itu sebenarnya 3.000. Tapi di perhitungan dari kertas
kertas ini aku selalu untuk satu lembar itu aku hitungannya 3.000 ya. Karena di sini aku pakai pola basic ya. Untuk si kertas selopen aku cuman pakai 1,5 lembar kertas selopen. Yang mana 1,5 lembar kertas selo dikali 3.000 itu harganya 4.500. Sedangkan untuk listrik, untuk buket snack karena ini cuman dikit banget, jadi penggunaan lem tembak itu hanya masang si snacknya itu ke tusuk sate dan masang pita ya kalau di aku, karena aku mayoritas itu pakainya Solatip. Ini aku hitungnya di 500 rupiah. Jadi kalau misalnya kalian itu tagihan bulanan kalian misalnya banyak, itu kalian perkirain aja. Aku itu kalau misalnya per bulan itu sekitar 50.000 itu udah sama mesin cuci dan kebutuhan rumah tangga yang lain. Jadi kalau untuk buket itu, untuk satu buket aku masukin di 500. Setelah di total ya teman-teman, harga modal keseluruhan ini udah kita tambahin semua, itu dapatnya di angka 20.000. Gitu ya teman-teman ya, di angka 20.000. Kita langsung hitung harga jualnya ya. Kita pakai rumus kayak dari awal tadi, modal keseluruhan dikali 2. Modal keseluruhannya tadi berapa? Modal keseluruhannya itu tadi di angka 20.000. Modal keseluruhannya itu tadi 20.000 dikali 2 itu dapatnya di harga 40.000. Nah, di sini kalian bisa baca. Namun pada kasus ini aku ya sebagai pembuket itu ngerasa kemahalan. Kenapa? Karena target market aku itu untuk buket snack ini sebenarnya anak sekolah antara SMP dan SMA. Jadi aku memutuskan untuk menurunkan sedikit harga jualnya biar lebih sesuai dengan kantong mereka. Jadi aku tuh langsung turunin jadi 35.000 gitu ya teman-teman ya. Jadi kita balik lagi ke atas tadi ini ya, kita balik lagi teman-teman. Tadi untuk buket snack ya, itu modal keseluruhannya adalah 20.000 ya. Modal keseluruhan itu 20.000 dikali 2 itu seharusnya kan 40.000 ya. Seharusnya kan 40.000 nih. Karena kita pakai ini. Jika merasa kemahalan boleh dikurangin sedikit, tapi jika ngerasa kemurahan boleh dinaikin sedikit. Jadi ya teman-teman, aku pakai yang ini. Aku pakai yang jika merasa kemahalan dikurangin sedikit. Jadi yang seharusnya 40 ini aku hargain 35.000. Jadi untuk harga buket snack mungkin kalian udah paham. Untuk buket snack yang memang snacknya itu notabene mahal, lebih dari angka 5.000 ya, 5.000 ke atas, itu untuk snacknya itu nggak kita masukin ke harga modal. Nanti bakalan aku contohin lagi. Lanjut untuk menentukan harga buket snack yang snacknya itu harganya lebih dari 5.000-an. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, di sini kita ambil snack Pocky. Kalau Pocky ini biasanya itu sekitar 9.000 atau 8.500, bahkan ada yang 10.000. Nah, kalau Pocky mini ini harga ecernya tuh sekitaran 5.000. Sedangkan kalau misalnya Silver Queen ya, di daerah aku sendiri ya, untuk si Silver Queen ini dia tuh kisaran harganya itu sekitar 18.000. Misal customer minta buket isi Pocky 4 pieces ya, Silver Queen 2 pieces, maka untuk harga jualnya adalah sebagai berikut. Ini kita hitung dulu untuk modalnya. Untuk modalnya itu kira-kira kita butuh apa aja. Misal kita pakai lem tembaknya itu 1 ya, karena kan cuma 4 pieces Pocky dan 2 Silver Queen. Misal kita pakai 1. Kalau untuk keperluan bahannya yang kalian itu nggak tahu, kalian kira-kira aja. Jadi kalian lebih 1. Misal kalian sebenarnya tuh pakai 1, tapi kalian lebih 1 itu, jadi kalian masukin aja sekitar 4.000 gitu ya untuk si lemnya, karena kita pakainya 2. Nah, untuk tusuk sate Solati dan label ini tetap 1.000. Kenapa 1.000? Karena tusuk sate yang kita pakai itu cuma dikit. Pembusa kering dan pita sate 1.000 karena kita pakai ukuran yang sama, misal ya sama si ukuran buket yang kecil gitu. Terus tapi kita di sini pakainya kertasnya 3 lembar selopen. Ingat, untuk 1 lembar ya itu harganya 3.000 hitungannya. Itu kalau aku. Nah, misal kalian di Kalimantan ya, kalian bisa jual untuk 1 lembarnya hitungannya 8.000. Itu ya teman-teman. Untuk listriknya di sini aku kasih 2.000. Kenapa? Karena untuk snacknya gede. Tapi kalau kalian ngerasa kemahalan ya udah ditulis aja jadi 1.000 gitu ya. Setelah kita totalin ya teman-teman, setelah kita totalin ini untuk modal keseluruhannya ya, itu dapatlah di angka 21.000 gitu. Dari perhitungan untuk modal keseluruhan adalah 21.000. Maka untuk harga jual yang ideal adalah, ingat rumusnya, ingat harga jual sama dengan modal keseluruhan kali 2 gitu ya. Nah,
Untuk modalnya ini tadi udah ada ya, ini udah ada, itu harganya 21.000 untuk modal keseluruhannya. Terus dikali aja sama 2, hasilnya 42.000. Tapi ingat, ini untuk si 42.000 ini itu belum termasuk harga snack. Jadi harus kita tambahin lagi. Nah, di sini lanjut. Tadi kita tuh udah hitung untuk modal keseluruhan ya, yaitu modal keseluruhan dikali 2, tapi itu belum snacknya, itu belum dihitung ya, teman-teman ya. Jadi si snacknya ini belum dihitung. Jadi cara hitungnya gimana, Kak? Kita kan tadi udah hitung untuk modal keseluruhannya ya, ini. Yang ini tadi udah kita hitung. Untuk modal keseluruhannya itu ada di 42.000. Untuk snacknya kan belum dihitung. Jadi untuk cara hitungnya itu kalian bisa pakai rumus ini. Harga jual sama dengan modal keseluruhan dikali 2 ditambah dengan harga snack. Di sini ya, kita ingat dulu, customer minta buketnya isinya itu ini. Yang pertama itu 4 poki ya. Nah, kalau misalnya untuk harga pokinya itu 8,5 atau 9,5, kalian boleh genapin jadi 10.000. Kenapa? 2.000-nya itu untuk harga minyak kalian beli. Terus 2 silver queen, misal harganya 18.000, kalian bulatin jadi 20.000. Jadi untuk total keseluruhannya ya, teman-teman ya, si 40.000 ini ditambah dengan 40.000 ini, totalnya itu 80.000. Jadi untuk harga snack ya, harga snacknya itu sama dengan ini, 80.000. Langsung aja kita masukin ke rumus ini ya, teman-teman ya. Langsung kita masukin di rumus yang ini. Ini aku hapus dulu ya. Harga jual sama dengan modal keseluruhan dikali 2 ditambah dengan harga snack. Modal keseluruhan tadi udah ada ya. Ini modal keseluruhannya 42.000. Langsung kita masukin aja di sini. Ya. Di sini 42.000. Untuk total snacknya tadi 80.000. Jadi ditambahin aja. Untuk total harganya itu dapat di harga 122.000. Ini harga fix. Jadi kisaran harga jual yang bisa kalian pakai ya, itu kalian boleh jual di 120.000. Ingat modal keseluruhan dikali 2. Kalau ngerasa kemahalan bisa diturunin sedikit. Dari modal 122.000 kita turunin jadi ya jadi 120.000. Atau kalau kalian ngerasa kemurahan, kalian boleh naikin di harga 130.000. Jadi penentuan naik atau turunnya ini berdasarkan logika kalian ya, atau berdasarkan variasi atau ukuran buketnya itu ukurannya lebih besar, maka kalian bisa jual di harga 130.000. Itu ya teman-teman, semoga kalian paham. Nah, jadi untuk rumus yang ini ya teman-teman, ini juga bisa dipakai ya untuk buket-buket kayak buket rokok. Karena untuk isiannya itu harganya kan lebih tinggi daripada 2.000 sampai dengan 5.000. Untuk cara perhitungannya dia sama kayak perhitungan yang ini. Ataupun buket-buket yang emang isiannya itu dibawa sendiri sama customer. Jadi penentuan jasanya itu pakai rumus yang ini. Jadi untuk rumus ini juga bisa dipakai untuk penentuan harga buket rokok. Nah, buket rokok kayak gini, atau juga bisa untuk buket-buket yang isi itu dibawa sendiri sama customer. Jadi untuk hitungannya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan di video ini ya, dengan adanya video ini kalian itu udah nggak bingung lagi untuk penentuan harga jual buket.